Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dana Prasida di channel GDC Custom. Nah, ini ada request dari customer kita, sesuatu yang unik ya. Beliaunya tuh minta motor bebek yang bisa buat off-road tipis-tipis lah. Ya, agak tebel juga nggak apa-apa. Dan akhirnya seperti ini. Basicnya dari Honda Karisma, teman-teman. Honda Karisma 125 yang kita build konsepnya menjadi Honda CT. Ya udah pada tahu lah, Honda CT itu kan salah satu varian Honda untuk bebeknya, bebek premium yang udah mengusung DNA off-road. Meskipun ya nggak seperti trail juga kemampuannya, tapi dia udah bisa lah proper untuk ya kita beroff-road ria, seperti naik ke Bromo atau ya kemana lah, ke lautan pasir itu kan udah lebih dari cukup kalau ini. Kalau udah terlalu ekstrim ya mending pakai trail sih kayaknya. Ini tergolong paket yang ya paket agak tebel lah. Soalnya dari part-partnya, dari item-itemnya ini juga banyak yang dibikin. Seperti keranjang depan untuk menunjang carrier bawa barang, bawa ransel, atau bawa jirigen untuk bensin ekstra di sininya. Terus kita pakein handguard, stangnya juga stang trail yang agak tinggi. Terus yang belakang ini juga ada rak juga, jadi ada dua ya raknya depan belakang. Kalau yang belakang ini cenderung kita prepare untuk kalau bawa ransel atau bawa tenda segala macam agak gedean gitu, jadi bisa di sini nanti diikat box anti peluru. Ya, boxnya peluru sih sebenarnya, tapi ini waterproof, dia kuat banget untuk bawa barang-barang seperti toolbox atau HP atau apa kamera yang lebih berharga untuk disimpan di sini. Mungkin perubahan secara teknis nggak perlu dibahas terlalu detail banget di sini, jadi saya lebih ngobrolin soal konsepnya. Nah, soal konsepnya kenapa dipilih seperti ini, kenapa kaki-kakinya seperti ini gitu aja ya. Oke, langsung aja untuk pelek ini pemilihannya kenapa pakai ring 17-17. Padahal kalau umumnya kan trail itu ya agak gedean ya. Kalau KLX yang S itu kan 19-16, kalau yang gede itu 21-18, kita pakai 17-17. Kenapa? Ya, untuk biar motor nggak terlalu tinggi banget. Terus kalau untuk dipakai kota-kota tuh masih oke juga sih. Terus satu lagi pertimbangan kalau ban depannya tuh berapa tadi, 19, jelas agak terlalu tinggi ya. Jadi kalau untuk harian agak lumayan merepotkan. Makanya kita pakai 17-17, cuma peleknya agak kita lebarin. Nggak sesuai biasanya kita bangun motor off-road. Ini peleknya belakangnya pakai 300 lebarnya. Nah, lebarnya 300. Bannya pakai ukuran berapa nih ya? 300 juga, 317. Kalau yang depan peleknya 250, bannya 275. Jadi nggak terlalu gede-gede banget, nggak terlalu kecil banget, jadi dia kayak proper lah sama lebarnya motor Karisma ini. Ini body kitnya replika asli dari Honda CT yang asli. Jadi cetaknya udah 1:1, jadi ukurannya udah bener, tapi bahannya ini dipakai fiber. Ini untuk spakbornya dan lain-lainnya ini kita bikin sendiri. Spakbornya ini kita bikin sendiri pakai plat. Ini nah, dudukan lampunya ini juga unik sih ya. Jadi lampunya kecil tapi ada kayak covernya di sini. Untuk detailingnya bisa dapat. Terus desain raknya juga ini udah kuat lah untuk bawa barang yang berat banget.
Ini cerita dikit ya, soal Karisma kan aslinya tangkinya di belakang nih guys. Nah, ini dirubah di depan. Tangkinya pakai Supra lama, joknya ini masih pakai Karisma itu tadi, tapi kita potong, kita bentuk ulang. Full step, pakai punyanya trail yang nggak licin, jadi ada geriginya. Kalau ada tanah dia bisa langsung kebuang ke bawah. Ground clearance-nya ini juga lebih tinggi dari motor standarnya. Terus dia pelindung skid plate untuk melindungi area mesin dari batu, dari tanah waktu off-road itu udah disiapkan juga di sini. Mesin udah upgrade. Ini satu paket kemarin. Jadi sekarang cc-nya udah 155. Yang koplingnya ini bak kopling mesin kanan pakai SND, udah tinggal PNP. Ya nggak PNP juga sih, ada sedikit perubahan di strutnya supaya lebih cetek, nggak terlalu dalam. Ini minum, botol minum. Kalau jarak jauh, jadi nyimpennya di sini bisa enak, ngambilnya juga deket. Dan ini salah satu yang unik identitasnya CT itu dari ini juga. Jadi ada semacam rangka down tube gitu untuk melindungi area mesin. Tapi ini didesain kita knockdown, jadi bahutan sini sama bawah sini. Jadi kalau mau turun mesin tinggal lepas aja. Udah. Untuk rangka sih nggak terlalu perubahan, nggak terlalu banyak. Jadi area sini sampai ke sini ya masih asli. Yang belakang sebenarnya masih pipa asli, cuma posisinya kita rubah. Kita kalau Karisma asli itu agak melebar ya. Jadi kalau untuk Honda CT dia harus agak slim, agak menyempit. Jadi kita lepas, kita rubah posisi, dilakukan. Shockbreaker-nya pakai Honda CB 150. Headlampnya custom ya, pas ini tadi saya jelasin di awal juga custom. Ini pakai LED LED kayak di umum pasaran lah. Cuma kerennya nih lampu nggak nyebar, nggak float. Jadi dia tuh ada garisnya, jadi nggak silau untuk lawan arah. Spakbor depan Honda Win, nah, andalan. Oil cooler ditambahin. Nah ini agak tricky juga kemarin bikin jalurnya. Ada dua, sini sama sini. Kemarin langsung bikin aja, dibikin rapet. Pengen rapi, satu garis dua pipa gini kan. Tapi ternyata ada knalpot. Kita lupa kalau ada knalpotnya di sini. Akhirnya kita rubah lagi, dibikin agak lebar. Nah ke sini masuk oil coolernya variasi aftermarket kayak gitu lah. Akhirnya karbu juga digedein pakai 28 karbunya. Ada filternya langsung masuk ke dalam karena ini motor off-road, jadi kotoran bakal banyak. Speedometernya ini replika Ducati, nyalanya seperti ini nih. Nah. Untuk itu lumayan lengkap nih. Nah, ada bensin. Ini apa nih? Voltmeter, bensin, sini RPM, ini kilometer. Dan indikatornya semua lengkap. Area kokpit, karena kita pengennya slim, nggak ada spion yang nongol, spionnya kita taruh sini. Meskipun fungsinya agak turun, karena nggak seberapa kelihatan di belakang, tapi dia lebih clean, lebih keren. Dan untuk kayak gas kontan, ini pakai KSR, soalnya dia modelnya udah gas kontan dan itu motor trail banget. Request spesialnya juga soal knalpot. Sang ownernya tuh minta suaranya bisa dikecilin. Nah, mungkin udah ada yang tahu, ada yang belum. Ini gue cobain suaranya ya. Jadi kalau normalnya kita buka full, suaranya seperti ini. Nah, suaranya seperti ini. Sekarang coba diturunin volumenya ya. Keren ya. Nah, halus. Sebenarnya cara kerjanya sederhana sih, cuma mainin katup di lubang di leher knalpotnya. Ini sementara kita beli di online juga, udah ada
produsen yang bikin, buatan lokal. Keren sih fungsinya. Jadi anti tilang. Berbekal ini nggak jadi ditilang karena suaranya jadi halus. Rasa berkendara, pertama saya naik ini tadi waktu kesini, terus terang agak tinggi motornya, tapi masih dalam batas nyaman, jadi nggak tinggi-tinggi banget. Terus shocknya juga udah empuk, depan belakang enak, manuvernya juga enteng. Biar nggak penasaran, saya cobain ya, muter ke sini aja. Coba dilihat sensasinya, riding impression. Nah, tingginya sekitaran segini lah, mungkin kayak KLX gitu ya. Coba saya coba ke sana terus putar balik ya. Oh, nang kono. Oh, tanah, ya. Coba ke tanah tipis-tipis, kata kameramennya. Sekilas saja riding impressionnya, semua berfungsi sebagaimana konsepnya. Motor semi off-road, ground clearance tinggi, jadi waktu naik ke rujukan dia nggak nyangkut. Terus shocknya juga empuk, kalau buat off-road, nah goncang-goncang dikit aman lah. Apalagi ya, sepertinya sih udah cukup ya kalau ya secara garis besar tentang konsep itu tadi. Kalau ada yang tanya bisa DM di Instagram, bisa via di YouTube ini juga bisa, nanti leave comment aja. Kalau mau kontak ke bengkel bisa, ada sih di deskripsi nanti nomor saya, di Instagram bengkel juga ada. Mau cek foto-foto yang karya-karya kita udah jadi di Instagram bisa. Oke, gitu aja. Ditemani dengan sang kameramen Ciput, saya sudahi review singkat Honda CT kali ini, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.